Shalom saudara, dimanapun kita berada saat ini. Sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, saya mau mengajak kita untuk sama-sama berdoa. Dan kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati ibadah kita pada hari ini. Kita berdoa supaya setiap firman Tuhan yang boleh didengar orang pada ibadah kali ini, itu bisa memberkati mereka. Dan tentunya kita berharap melalui ibadah kita, melalui penyembahan kita, syukur kita, pengagungan kita pada Tuhan, hati Tuhan boleh disenangkan. Dan berkat Tuhan menjadi bagian kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur atas kebaikan-Mu, dan kami bersyukur Tuhan juga kalau pada pagi hari ini kami masih boleh bersama-sama beribadah secara online Tuhan, dari manapun kami berada, dari tempat kami berada. Tuhan, Engkau yang menjamah setiap kami Bapa, biar setiap kami yang mengikuti ibadah pada hari ini kami diberkati Tuhan. Dan terlebih lagi Tuhan, ketika kami meninggikan, memuliakan Engkau, Engkau sungguh-sungguh benar disenangkan ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dengan penuh ucapan syukur kami mulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu ya Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kami sembah, segala pujian dan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kau yang layak disembah.
betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Kau Allah kami yang dahsyat ya Tuhan, haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, nama yang berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Walaupun kami tidak dapat melihat apa rencana-Mu dalam hidup kami, namun kami percaya rencana-Mu adalah yang terbaik di dalam hidup kami. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya
aku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidup, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Shalom Bapak Ibu, shalom Tuhan. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu untuk bersama-sama kita kembali dalam ibadah online dalam minggu terakhir dalam bulan ini. Bapak Ibu, shalom Tuhan. Sebelum kita memulainya, mari lagi sekali saya ingin mengajak kita semua menundukkan diri dan hati pikiran kita dalam pimpinan Roh Kudus, dalam pimpinan Tuhan, juga dalam kita melihat kebenaran firman Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan atas kesempatan pagi hari ini kembali kami boleh menikmati hadirat-Mu dan kami boleh merasakan akan kebaikan dan pertolongan-Mu sampai saat ini Tuhan. Kami percaya kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, ini semua karena kebaikan-Mu semata-mata. Dan sebentar kami akan merenungkan akan firman-Mu, mendengarkan sabda-Mu, dan biarlah Roh Kudus saja yang boleh menerangi dan boleh memimpin kami ke dalam pemahaman yang benar seturut dengan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami, khususnya di dalam kami menjalani kehidupan di dalam dunia ini. Terpuji nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu shalom Tuhan, pada pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan akan firman Tuhan dengan judul penyangkalan diri dalam pemurnian. Bapak Ibu shalom Tuhan, di dalam minggu terakhir bulan ini tentunya kita akan melihat kesimpulan di dalam bagaimana kita bisa mengatasi, bagaimana kita bisa melewati saat-saat pemurnian dan pengirikan dari Tuhan. Salah satu tujuan pemurnian dan pengirikan Tuhan adalah dia ingin mengetahui apakah umatnya sungguh telah mati terhadap keinginan pribadi manusia lama. Dan kita tahu bahwa manusia lama kita itu akan membawa kita dalam kebinasaan. Untuk itu Tuhan mengingatkan kepada Anda dan saya bahwa siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu dalam 2 Korintus 5:17 tentunya. Nah, pagi hari ini sebagai orang yang sudah hidup dalam Kristus, yang sudah menikmati akan kasih karunia Tuhan, satu hal yang kita harus pelajari pagi hari ini adalah tentang bagaimana kita harus hidup dalam penyangkalan diri. Ya, mari kita baca firman Tuhan dalam Lukas 9 ayat 23-24 untuk kita sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan ini untuk melengkapi di dalam pemahaman kita tentang pemurnian dan pengiringan. Lukas 9 23-24. Demikian bunyi firman Tuhan. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Kita berhenti sebentar di sini Bapak Ibu saudara Tuhan. Lukas 9:23. Katanya ini adalah siapa? Tuhan Yesus Kristus. Berkata kepada mereka semua di sini siapa? Murid-muridnya. Ya, bahkan juga kepada pengikut-pengikutnya, bahkan kepada gereja Tuhan pada saat-saat sekarang ini. Ini masih berlaku tentang ayat ini untuk Anda dan saya juga. Dikatakan bahwa setiap orang, katakan setiap orang. Katakan dengan sungguh, katakan setiap orang, yaitu Anda dan saya, yang mau mengikut Yesus. Bapak Ibu tentu mau mengikut Yesus, terbukti sampai hari ini. Bapak Ibu masih setia untuk mengikuti ibadah online. Dan saya percaya dalam ibadah online ini Bapak Ibu tentu mendapatkan sesuatu. Mungkin 1 ayat, 2 ayat, atau 2-3 kalimat yang tentunya membuat Bapak Ibu menjadi atau memahami tentang sesuatu yang Anda dan saya harus koreksi gitu ya.
Nah, dikatakan bahwa setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, bukan seminggu sekali, bukan sebulan sekali, setiap hari, dan mengikut aku. Dikatakan yang 24, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, katakan mau menyelamatkan nyawanya, ya, Bapak Ibu saudara Tuhan, kita hidup bukan saja jasmani, tapi kita hidup dalam tubuh, jiwa, dan roh. Ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena apa? Karena aku, ia akan menyelamatkannya. Ayat yang ke-25 dikatakan, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri. Bapak Ibu saudara Tuhan, mari kita lihat ayat ini secara khusus dalam ayat yang ke-23, ya. Dikatakan di sana, tentu Anda dan saya harus mengerti sebagai pengikut Kristus, apa yang Anda dan saya harus mempersiapkan diri. Ya, 2 minggu yang lalu kita belajar bagaimana Tuhan di dalam seleksi, dalam mengirik, dalam memurnikan anak-anaknya, dan ada bagian kita untuk kita sadari. Ya, Yesus telah menjelaskan bahwa dalam ayat ini jika ada orang yang hendak mengikut Dia, ada 3 hal yang harus menyangkal diri, yang berarti menyerahkan hidup mereka, yang bukan saja secara rohani, yang percaya kepada Yesus satu-satunya sebagai juru selamat, yang tahu sebagai Tuhan Yesus adalah sebagai satu pribadi yang juga disebut sebagai gembala yang baik, dan juga Dia mencukupi apa segala keperluan kita. Secara simbolis, bahkan secara jasmani, jika diperlukan, ya Dia mau kita menyerahkan hidup kita kepada Dia. Dan Bapak Ibu Tuhan, dengan perkataan lain, kalau ada pengikut Kristus yang masih berusaha untuk mempertahankan karakter, sifat kehidupan lamanya, dalam kehidupan keduniawiannya, tentunya dia akan kehilangan kehidupan dalam kerajaan sorga. Ya, ini bukan saya, ini kita bukan menginterpretasi, bukan ada dalam penafsiran, tetapi jelas dikatakan, barang saya mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tentunya amat disayangi kalau ada seorang yang menjadi pengikut Kristus, di tengah perjalanan dia gagal, dia jatuh, dan dia bukan bangkit, tetapi dia kemudian mengingkari imannya dalam Tuhan Yesus Kristus, bahkan kemudian dia hidup lagi dalam keadaan manusia lamanya. Tentunya itu tidak Tuhan inginkan. Lalu sebaliknya, mereka yang bersedia menyerahkan hidup mereka demi Kristus, ya, dengan perkataan lain dia menghidupi karakter Kristus dalam dirinya, tentunya akan mendapat kehidupan yang kekal. Fokus hidup kita bukan semata-mata di dunia ini, tentunya juga sampai dalam kekekalan bersama dengan Sang Pencipta tentunya, ya. Nah, untuk itu Bapak Ibu Tuhan, salah satu karakter yang Anda dan saya perlu miliki sebagai ciptaan yang baru adalah Galatia 5 ayat 24. Ayo kita lihat Galatia 5 ayat 24 berkata demikian. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan dagingnya dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Bapak Ibu, barang siapa menjadi milik Kristus, pengikut Kristus berarti dia adalah milik Kristus. Betul? Sebagai orang yang menyatakan iman kepada dalam Tuhan Yesus Kristus, dia adalah bukan sekedar umat, tapi dia juga adalah orang yang menjadi milik Kristus. Untuk itu, dia harus mengerti prinsip di dalam menjadi milik Kristus. Nah, Bapak Ibu Tuhan, kembali dalam konteks kita pagi hari ini tentang penyangkalan diri dalam pemurnian. Konsep penyangkalan diri, kalau kita pelajari dalam Alkitab, itu adalah pokok dari kehidupan kekristenan. Bapak Ibu, saya ulangi lagi. Penyangkalan diri adalah salah satu pengajaran tentang pokok-pokok dasar kehidupan kekristenan, di mana kita juga harus memikul salib kita setiap hari dan mengikuti Kristus. Dalam konteks hari ini saya tidak akan membahas tentang salib Kristus, ya, karena sudah kita pernah bahas di bulan April yang lalu. Nah, Bapak Ibu Tuhan, Anda dan saya yang sudah diselamatkan sebagai orang Kristen tidak hanya untuk dilahirkan kembali, tetapi kita juga diperintahkan terus kita hidup dalam penyangkalan diri atau menyangkal diri kita sebagai satu bagian mempertahankan dalam hidup kekudusan. Dengan demikian, kematian terhadap kehendak pribadi diri kita merupakan satu peristiwa yang dilanjutkan terus-menerus sepanjang kehidupan kita. Bapak Ibu Tuhan, jadi kekristenan itu lagi sekali bukan sekedar Anda dan saya hanya menjadi orang yang punya agama, tetapi adalah sesuatu kehidupan kerohanian yang nyata melalui pertolongan dan pimpinan Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang kita masuk dalam poinnya. Kalau begitu, apa yang dimaksud dengan menyangkal diri? Ya, apa yang dimaksud dengan menyangkal diri?
Bapak Ibu, saya mempelajari kata dasar menyangkal diri dan penyangkalan diri. Ya, menyangkal diri dalam bahasa Inggrisnya denial of self tidak sama dengan penyangkalan diri, self denial. Apa sih Pak bedanya? Bedanya, penyangkalan diri itu berarti kita ini melakukan satu pantangan atau sesuatu yang kita hindari terhadap bermacam-macam kesukaan atau makanan-makanan tertentu atau bahkan kehidupan dalam materialistis. Ya, ini salah satu contoh yang paling sederhana. Itu namanya penyangkalan diri. Kita pernah dengar ada mengatakan, hari ini saya pantang makan daging, misalnya gitu ya. Oh, hari ini saya pantang naik mobil mewah atau mobil sehari-hari yang Anda pakai, motor yang Anda sehari-hari pakai. Hari ini saya mau naik kendaraan angkutan umum saja. Anda belajar untuk penyangkalan diri Anda terhadap sesuatu yang seringkali Anda nikmati. Nah, sedangkan menyangkal diri berarti Anda dan saya menaklukkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya ulangi lagi. Menyangkal diri berarti Anda dan saya menaklukkan hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita tidak punya hak dan kuasa atas diri kita lagi sendiri. Ya, nah itu berarti penyangkalan diri dan menyangkal diri. Nah, kalau begitu dengan perkataan lain, singkatnya, ya, ringkasnya, menyangkal diri berarti berani berkata untuk tidak terhadap perbuatan tertentu yang dulunya kita tidak dapat menolaknya dalam situasi apa kita sukai. Saya tidak tahu dalam kehidupan manusia lama, Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan, yang dulu, yang Anda tahu itu tentunya tidak sesuai dengan firman Tuhan, apakah itu masih dilakukan saat-saat sekarang ini? Berarti itu Anda belum menyangkal diri, ya. Jadi kehidupan yang perbuatan tertentu yang dimana Anda sukai, saya sebut saja ya secara random, secara umum saja ya saya sebutkan, orang yang suka hidup dalam perbuatan tertentu yang belum dia bisa kalahkan, menyangkal diri. Misalnya masih dengan suka kehidupan malam, ya, dugem istilah sekarang, dunia gemerlapan, hedonis, hidup dalam keduniawian, ya, lalu kesukaan-kesukaan, hobi-hobi yang tentunya bertentangan dengan firman Tuhan, berjudi misalnya, begitu ya Bapak Ibu Tuhan, hidup dalam perzinahan misalnya. Itu contoh-contoh yang paling gampang untuk kita bisa ambil sebagai tanda untuk mengerti tentang arti menyangkal diri. Ketika ada keinginan untuk melakukan hal itu, Anda dan saya berani berkata tidak untuk suatu perbuatan tertentu yang jelas itu bisa membawa ke dalam kebinasaan dalam hidup kita. Lalu pada ambisi dan kehendak kita, Bapak Ibu, ambisi tidak salah. Tetapi kalau ambisi kita itu di atas segala-galanya dan bahkan melebihi dari Tuhan, ada orang mengatakan begitu kan, kalau dia sudah maunya, waduh, dia kerjakan semua. Padahal dia lupa ketika dia hidup dalam pemurnian, ketika dalam masa pengirikan, itu menjadi satu konflik yang tidak ringan dalam kehidupannya dia. Dan seringkali itu bisa menjatuhkan dia sebagai anak Tuhan. Dan perhatian lain Bapak Ibu saudara Tuhan, menyangkal diri, saya ulangi lagi, berani berkata tidak untuk sesuatu perbuatan tertentu yang dulunya kita tidak dapat menolaknya. Sekarang dalam Tuhan, Anda harus mengatakan tidak terhadap ambisi dan juga terhadap kehendak diri kita yang begitu kuat. Tidak lagi mengindahkan atau tidak lagi respon atas sifat daging kita. Itu juga menyangkal diri. Dan yang terakhir, arti menyangkal diri adalah melepaskan hak kita bagi Kristus. Bicara soal melepaskan hak kita dalam Kristus Yesus, seringkali ini satu hal yang menarik untuk kita mendalaminya. Saya senang sekali dengan istilah menyangkal diri itu berbicara mengenai melepaskan hak kita bagi Kristus tentunya ya. Bapak Ibu, contoh yang paling sederhana, setiap hari Minggu di mana umat Kristen menjadi hari khusus untuk dia beribadah. Tentunya setiap hari kita bisa beribadah, tetapi secara umum hari Minggu. Dan kita tahu bahwa ada orang tertentu dari Senin sampai Sabtu mereka sibuk dengan kesibukannya kesehari-hari. Anak-anak sekolah bangun pagi, yang bekerja mungkin pukul 5, pukul 6 sudah harus berjalan dari rumah menuju ke tempat kegiatan dia. Dan juga ditambah lagi mereka yang berusaha berdagang, ya, mereka seringkali keliling kota dan seringkali berpergian jarak jauh. Lalu ketika hari Minggu, saat-saat dia bisa beristirahat panjang,
Dan di mana dia bisa santai di rumah, dia bisa menggunakan waktu dengan keluarganya. Tetapi ketika hari Minggu dia tahu bahwa itu adalah hari tempat di mana dia harus beribadah, waktu dan tempat dia harus beribadah dengan waktu jarak yang cukup juga tidak dekat. Seringkali itu menjadi sesuatu hal tawar-menawar dalam daging kita, ya. Apakah kita mau istirahat sepanjang hari? Apakah kita bisa mengatur waktu kita dengan yang lain dan seterusnya? Dan itu merupakan satu keputusan di mana apakah kita mau menyangkal diri kita? Yaitu apa? Hak kita lepaskan bagi Kristus. Oh tidak, hari ini saya harus bangun pagi tetap, dan saya harus beribadah, dan saya harus melakukan juga untuk melayani Tuhan, dan seterusnya. Ada orang Kristen yang memegang haknya begitu kencang sekali. Jadi dia tidak mau menggubris tentang di mana dia harus ada di dalam hadirat Tuhan, dan dia harus melepaskan haknya itu, ya. Dalam hal banyak perkara, dalam hal contoh-contoh untuk melepaskan haknya. Bapak Ibu Tuhan, kalau kita lihat murid-murid Yesus yang selama 3 tahun setengah berada dalam pelayanan bersama dengan Yesus, tetapi seringkali juga ditegur oleh Tuhan Yesus Kristus. Rupanya mereka juga belum melakukan kehidupan dalam menyangkal diri, dan mereka masih hidup dalam keduniawian. Dari mana kita tahu? Mereka pernah berribut atau bertengkar di antara sesama dan menanyakan kepada Kristus, siapa di antara mereka yang terbesar di sorga, ya? Dan Yesus mengambil seorang anak kecil, dikatakan siapa yang mau besar harus menjadi kecil seperti anak-anak ini, ya. Lalu yang kedua, Bapak Ibu ingat sekali bagaimana ketika Yesus berjumpa dengan perempuan di Samaria. Perempuan Samaria maksud saya di perigi Yakub. Dan ketika itu murid pergi mencari makanan. Lalu ketika kembali, Yesus katakan, aku sudah kenyang. Loh, siapa yang kasih makan? Sedangkan pada saat itu Yesus berbicara bagaimana maksud yang kenyang di sinilah dia melakukan apa yang menjadi perintah Bapa di surga. Lalu yang terakhir kita ingat bagaimana Petrus pernah ditegur oleh Yesus ketika dia mengatakan bahwa anak manusia harus diserahkan, ya. Lalu dia dengan gagap mengatakan, masuk penjara aku pun bersedia dengan engkau Tuhan, ya, Rabi yang saya kasihi, dan seterusnya. Bapak Ibu Tuhan, rupanya hal ini untuk kita, Anda dan saya harus mengerti, ya. Anda dan saya ketika dalam proses pemurnian dan pengirikan, satu kunci untuk Anda dan saya bisa sukses melewatinya ini adalah Anda dan saya harus bisa menyangkal diri. Dengan perkataan lain, Bapak Ibu Tuhan, Anda dan saya tidak lagi mengikuti keakuan kita atau keinginan daging kita dan seterusnya, apalagi keinginan iblis. Paulus pernah menjadi contoh dan berkata kepada sidang di Galatia tentang kehidupannya. Dulu dia hidup dengan keangkuhannya, dulu dia hidup dengan kekejamannya terhadap murid-murid Kristus. Dulu dia adalah orang yang sombong, yang congkak, karena memang dia orang yang pandai. Tetapi ketika dia sudah kenal Kristus, dia sudah ada dalam pelayanan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus sesuai dengan panggilannya. Dia menuliskan ayat ini di dalam suratan Galatia, ya. Suratan Galatia 2 ayat yang ke-20 berkata demikian. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan apa? Kristus yang hidup di dalam aku. Bapak Ibu, ini dia menyangkal diri. Lalu dan hidupku yang kuhidupi sekarang, Paulus berkata, setelah di dalam iman kepada Yesus Kristus, dikatakan kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku. Lihat, Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Galatia. Bagaimana dia menggambarkan proses menyangkal diri terhadap dirinya sendiri. Dan dia hidup sekarang dikatakan dia sudah disalibkan dengan Kristus. Bukan berarti dia mati disalibkan pada saat itu. Dia berbicara mengenai, lagi sekali ya, bagaimana kehidupan manusia lamanya itu sudah mati, disalibkan bersama Kristus. Dan dia tidak lagi hidup bagi keinginannya, melainkan bagi Kristus yang hidup di dalam dirinya. Jadi Bapak Tuhan, kecenderungan hidup dalam dosa dalam diri Paulus sudah ditinggalkan. Pola-pola duniawi dia sudah matikan itu semua. Itu contoh di dalam menyangkal diri ketika Paulus melewati dalam proses pemurnian. Bapak Ibu sudah mengerti bagaimana Paulus pun melalui proses yang panjang untuk mematikan sifat-sifat manusia lamanya. Nah, Bapak Ibu Tuhan, contoh dalam Alkitab yang lain adalah teguran Tuhan kepada salah satu sidang jemaat di kitab Wahyu yang hidupnya dalam keadaan berpijak pada dua perahu. Mari kita lihat ayatnya terlebih dahulu. Wahyu 3, 15-17. Wahyu 3, 15-17 berkata demikian.
Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Bapak Ibu, sidang Laodikia adalah sidang dikatakan dingin tidak, panas pun tidak. Alangkah baiknya jika Bapak dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku, Bapak Ibu perhatikan baik-baik, suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya, aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, dan bukan hanya melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Bapak Ibu, sidang Laodikia bukan berarti sidang jemaat yang miskin secara jasmani, tetapi dibicara dalam pemandangan mata Tuhan. Ya, rupanya dalam proses pemurnian dan pengirikan pada sidang Laodikia, nampak sekali kehidupan mereka ada dalam suam-suam kuku. Ya, mereka ini hidupnya di atas dua perahu. Mereka berusaha hidup baik dalam kehidupan lama maupun kehidupan baru. Mereka cuma mengawinkan, mohon maaf istilahnya saya ini istilah untuk memudahkan untuk mengerti. Dia coba untuk menyatukan ya atau mengawinkan kehidupan lama dengan kehidupan baru. Dengan perkataan orang yang berpijak kepada dua perahu. Minggu dia hidup dengan kehidupan manusia baru, dengan bahasa rohaninya. Lalu ketika Senin sampai Sabtu lain lagi. Dan itu adalah masa-masa proses pemurnian dan pengirikan yang saya sudah jelaskan dalam 2 minggu lalu. Jadi Bapak Ibu saudara Tuhan, seringkali orang Kristen gagal di tengah-tengah kehidupan kesehariannya. Kenapa? Karena mereka masih hidup dengan berpijak kepada dua perahu. Satu perahu saja kita lewati dalam kehidupan ini tidak mudah. Badai, ya, ombak, apalagi serangan-serangan angin dan seterusnya. Hujan lebat membuat kapal kita tergoncang. Bagaimana dengan sifat dengan orang yang berada dalam dua perahu? Tentunya tidak mudah dan itu memang Tuhan tidak inginkan. Wahyu 3 dikatakan engkau suam-suam kuku. Panas enggak? Dingin tidak. Tuhan katakan lebih baik engkau panas atau dingin. Dengan perkataan lain, kalau dingin bisa dipanasi. Kalau panas bisa dipertahankan dan bisa lebih baik lagi. Jadi Bapak dalam Tuhan, mari kita belajar. Jangan seperti sidang Laodikia yang mereka menolak hidup untuk dalam Kristus atau mati kepada dirinya sendiri. Ya, kematian terhadap diri bukanlah opsi bagi orang Kristen. Saya ulangi Bapak dalam Tuhan. Kematian terhadap diri sendiri itu bukan opsi, bukan pilihan. Tetapi adalah keputusan. Katakan keputusan. Ya, kalau orang yang sudah mengambil keputusan, biasanya dia akan tegas dan dia punya satu integritas dalam hidupnya. Ya, ia sekata dengan perkataan dan tindakannya. Jadi keputusan bagi yang mau memiliki kehidupan kekal, dia harus berani mengatakan bahwa saya sudah mati atas dalam diri manusia lama saya. Mari kita lihat contoh yang lain Bapak dalam Tuhan dalam perjanjian baru. Saya ingin ajak kita mempelajarinya. Yaitu apa? Ketika Yesus Kristus pernah bertemu dengan anak muda yang kaya. Dalam Injil Matius pasal 19, 16-22. Ayat ini cukup panjang, nggak apa-apa, saya akan bacakan secara perlahan-lahan Bapak dalam Tuhan. Perhatikan dengan baik-baik. Kita lagi membahas tentang menyangkal diri dalam proses pemurnian. Ada seorang berkata, Matius 19 ayat 16-22. Ada seorang datang kepada Yesus. Tidak kita diketahui siapa dia namanya. Tapi diberitahu ada seseorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Wah, luar biasa Bapak dalam Tuhan. Ini orang punya fokus hidup yang cukup jauh. Bukan hanya berbicara mengenai masa depan, tapi cukup jauh. Dia jauh daripada sekedar masa depan. Karena dia ingin tahu bagaimana hidup dalam kekekalan, bukan sekedar yang fana. Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, tentu dalam hidup kekekalan, turuti segala perintah Allah. Luar biasa jawaban Tuhan Yesus ya, hidupi perintah Allah. Lalu ayat 18 dikatakan, kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Ini bicara soal apa? Perbuatan yang tidak sejalan dengan perintah Tuhan atau kefasikan, perbuatan yang jahat, ya. Lalu dikatakan ayat 19, hormatilah ayahmu dan ibumu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini bicara tentang hukum Taurat ya, 10 perintah Allah. Sebagian perintah 10 perintah Allah.
Lalu kata orang muda itu kepadanya, oh semuanya itu telah kuturuti. Luar biasa Bapak Ibu. Semuanya apa? Telah kuturuti. Tidak 4, tidak 3. Semuanya apa yang disebutkan tadi perintah Allah itu sudah dikerjakan oleh anak muda ini rupanya. Lalu apalagi masih kurang? Dia tanya karena kesungguhan. Bapak Ibu, seringkali ada orang Kristen puas ketika dia sudah mengerjakan 2 hal. Seringkali ada orang Kristen puas sudah mengerjakan 4 hal. Ada orang Kristen sudah puas ketika dia melakukan 10 hal. Rasanya dia sudah melampaui dari kehidupan orang kudus yang sebelum-sebelumnya, begitu ya. Bapak Ibu saudara Tuhan, tetapi orang muda ini kita belajar, lihat ketika dia sudah mengerjakan apa yang sudah Yesus sampaikan, dia bilang apa lagi yang masih kurang. Nah, Yesus ini senang dengan hal-hal yang seperti ini nih ya. Ayat yang ke-21 katanya, kata Yesus kepadanya, jika engkau hendak sempurna. Bapak Ibu, siapa yang mau hidup sempurna dalam Kristus? Siapa yang mau menikmati berkat yang sempurna dari Tuhan? Siapa yang mau menikmati sukacita yang sempurna di dalam Tuhan? Semuanya pasti mau. Mengatakan amin, saya mau. Ya, semua mau menikmati berkat yang sempurna, tidak mau separuh-separuh. Tetapi mengiring Tuhan, mau nggak yang melakukan sesuatu yang sempurna? Ini adalah pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab. Dikatakan gini, jika engkau hendak sempurna, pergilah. Untuk apa? Jualah segala milikmu dan berikan itu kepada siapa? Kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Luar biasa Bapak dalam Tuhan. Ada orang yang punya banyak harta di dunia, tapi belum tentu banyak harta di sorga. Ada orang yang tidak banyak harta di dunia, tapi kalau dia hidup di dalam apa yang menjadi bagiannya sesuai dengan perintah Tuhan, saya percaya dia banyak harta di sorga. Saya percaya semua yang bersama ibadah online dengan saya pagi hari ini adalah orang-orang yang banyak harta di sorga. Ya, dikatakan di sini, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Jadi hartanya disuruh jual. Ya, disuruh jual hartanya. Bapak Ibu salam Tuhan, orang Kristen bukan nggak boleh banyak harta. Jangan salah pengertian ya. Nanti Anda berpikir, wah kalau begitu saya jadi orang Kristen yang harus jual hartanya. Bukan maksudnya. Maksudnya adalah karena anak muda ini berkata, apa yang harus kulakukan lebih daripada itu? Tuhan mau dan Tuhan lihat anak muda ini. Ya, dia masih terikat dengan keduniawian. Alkitab mengatakan yang lain, di mana hartamu, di situ hatimu. Ya, di mana apa? Hartamu, di situ hatimu. Perhatikanlah orang yang ketika dia banyak harta, bukan berarti jaminan bahwa dia tidak hidup di dalam kegelisahan, bukan berarti dia tidak hidup dalam kekurangan. Ada, saya dengar banyak orang-orang yang berlimpah harta, tetap saja pusing kepala, tetap saja gelisah hatinya, tetap saja tidak bisa tidur nyenyak, tetap saja dia mengalami yang namanya ketakutan. Kenapa? Lagi sekali, di dunia ini tidak ada yang sempurna di dalam kehidupan setiap Anda dan saya. Apapun yang Anda tuntut hari ini, ketika Anda sudah jalani dan Anda sudah menikmatinya, pasti ada yang kurang. Dan ketika Anda mengejar lagi, Anda akan mengalami kegelisahan, Anda mengalami ketakutan, dan terus dan seterusnya. Ya, sama seperti saudara sekarang ini. Saya percaya saya ulang lagi masa-masa pandemi COVID ini, semua orang sedang mengalami kegelisahan, semua orang sedang mengalami ketakutan, dan semua orang sedang mengalami namanya apa? Kekhawatiran. Tetapi Bapak dalam Tuhan, ingat, di dalam Tuhan itu semua bisa kita kalahkan. Nah, Bapak dalam Tuhan ayat yang ke-22 berkata demikian, kita teruskan. Ketika orang muda itu mendengarkan perkataan itu, perkataan yang mana? Yang berkata bahwa jualah segala milikmu, berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Padahal dia tadi minta kehidupan yang kekal. Padahal tadi dia bertanya apa yang dia harus kerjakan lebih daripada sekedar perintah Allah yang sudah disebutkan oleh Yesus. Dan ketika dia dengar, oh kesimpulannya Bapak Ibu saudara Tuhan, anak muda ini belum hidup dalam menyangkal diri. Dia baru separohnya. Dia baru sejalan, belum sampai kepada apa yang menjadi syaratnya Tuhan. Barang siapa mau ingin mengikut aku, pengikut Yesus, menjadi murid Kristus, dia harus apa? Menyangkal dirinya. Dia harus apa? Memikul salib setiap hari dan mengikuti Yesus. Nah, lalu kalau gitu Bapak Ibu Tuhan, apa yang kita bisa pelajari? Paulus mengingatkan kepada Anda dan saya bahwa apapun yang kita kerjakan ini, ketika kita hidup dalam menyangkal diri kita, yang Anda dan saya harus mengerti adalah bahwa Anda dan saya pada akhirnya bukan saja memiliki kehidupan yang kekal, tapi Anda dan saya akan menerima rewards, akan menerima hadiah
Apa itu hadiahnya? Dan bagaimana Rasul Paulus mengantisipasi, menjalankan kehidupan menyangkal dirinya? Dalam 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 27, saya ingin ajak kita melihat sebagai ayat-ayat kesimpulan di dalam kita hidup dalam menyangkal diri. 1 Korintus 9, 25 sampai 27, demikian bunyi firman Tuhan. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh apa? Suatu mahkota yang fana. Ini berbicara soal orang yang hidup dalam pertandingan, ya. Paulus mengajarkan pada orang Korintus bagaimana dalam pertandingan. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh mahkota yang abadi. Rupanya ada mahkota yang abadi ketika Anda dan saya hidup dalam menyangkal diri, dan ketika kita mengakhiri semuanya ini, ada mahkota yang kita akan terima. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Sama-sama kita baca. Tetapi aku melatih tubuhku. Katakan, melatih tubuh. Melatih tubuh. Dan menguasainya. Perhatikan baik-baik. Kita menguasai. Bukan kita yang dikuasai oleh sifat manusia lama. Bahkan kita menguasai seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Bapak Ibu Tuhan, seringkali manusia bisa berkeras dan tidak mau toleransi terhadap orang lain. Dia keras terhadap orang lain. Dia tidak mau ada toleransi pada orang lain tentang hal tertentu. Tetapi ketika dia menghadapi kehidupan dirinya sendiri, dia lemah. Ya, gampang berkompromi saat-saat menghadapi tabiat lama dia, manusia lamanya dia. Sehingga akhirnya tidak lagi menjalankan karakter Kristus. Tidak lagi mengembangkan sifat-sifat karakter Kristus. Kita sudah belajar tentang pemurnian dan pengirikan. Ya, apa yang Tuhan inginkan ketika kita ada dalam pemurnian pengirikan. Kita bercahaya. Ya, kita bisa memancarkan kasih Kristus, kita memancarkan karakter Kristus, dan kita bisa memancarkan kesukaan sorgawi sehingga orang lain bisa tertarik dan bisa Anda dan saya bisa menjadi saksi dan bersaksi. Bapak Ibu Tuhan, kita terlampau seringkali menyerah terhadap keinginan, perasaan, dan juga pikiran kita yang seringkali tidak fokus kepada kehendak Bapa. Dengan perkataan lain, Bapak Ibu Tuhan, meskipun dia sesungguhnya tahu apa yang kita inginkan dan kita mau tuju, tapi seringkali kita melakukan yang tidak dengan baik. Saya mau simpulkan Bapak Ibu Tuhan, di mana contoh Paulus ini, dia menerapkan satu kedisiplinan yang sangat keras terhadap dirinya. Ya, dia benar-benar mematikan kedagingannya, dia mengalahkan egonya, dan bahkan dia memaksa dirinya untuk bisa sampai kepada apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidupnya. Kesimpulan Bapak Ibu Tuhan, kalau ketika waktu kita belum kenal Tuhan, atau saat ini kalau Anda sudah dalam Tuhan, masih belum mati manusia lamanya. Ketika kita punya satu sikap bahwa begitu gencarnya kita mencari kenikmatan duniawi, mencari kesenangan duniawi, memuaskan kedagingan kita yang fana. Ada orang yang begitu, wah luar biasa ya. Ada orang yang hanya untuk memuaskan keinginan dagingnya, dia bisa pergi ke jauh. Misalnya dari Jakarta ke Bogor, Jakarta ke Bandung, pagi-pagi untuk makan kuliner saja, langsung balik lagi. Maaf permisi bicara. Ya, ada orang-orang tertentu seperti itu. Ya, kita tidak bicara soal salah benar. Poin saya adalah, kalau untuk mencari kenikmatan duniawi yang fana, dia bisa begitu banyak bayar harga. Seharusnya sama dengan cara yang sama. Dia begitu dengan gencarnya, dia begitu dengan giatnya mengusahakan hal-hal yang berkenan kepada Allah untuk sesuatu yang kekal. Dengan perkataan lain, dia menghidupkan karakter baru dengan menyangkal diri atas kehidupan manusia lama. Doa saya, Bapak Ibu Tuhan, Anda adalah orang-orang yang lolos, berhasil dalam melewati masa pemurnian dan pengirikan. Pada saat-saat sulit, pada saat-saat seperti ini, Anda yang masih ada dalam kehidupan work from home, Anda yang masih sekolah dari belajar dari rumah, dan Anda juga yang berpergian mencari usaha masih belum sebagaimana yang diinginkan. Ingat Bapak Ibu Tuhan, ini saat-saatnya kita menyangkal diri kita untuk kita dulukan fokus Tuhan. Kita biarkan Tuhan membentuk kita, dan suatu hari kelak Anda dan saya menikmati berkat Tuhan yang melimpah.
Tuhan memberkati. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Tidak dengan kekuatan kami, Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku. Mari Bapak Ibu Tuhan, kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Saya percaya dalam suasana ibadah online ini, Bapak Ibu masih bisa menikmati hadirat Tuhan melalui pujian, melalui penyembahan, dan melalui firman Tuhan. Saya tunggu kesaksian yang indah, kesaksian yang membangun iman teman-teman kita. Kalau ada, bisa Anda hubungi sekretariat untuk memberitahu apa yang menjadi kesaksian Anda, atau dengan email kepada di gereja. Mari kita sama-sama tundukkan kepala lagi sekali. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk ibadah pagi hari ini. Kami berterima kasih atas selawatan-Mu, kami berterima kasih atas firman-Mu, kami berterima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang kami boleh nikmati di rumah kami dalam ibadah online ini. Dan hamba serakus berdoa Tuhan kepada teman-teman yang ada di rumah, kalau mereka ada yang sakit Tuhan, kalau mereka yang ada dalam pergumulan di dalam setiap pekerjaan dan usaha mereka, dalam sekolah mereka, hamba berdoa, kiranya Engkau yang menolong, dan Engkau yang memberkati, dan Engkau yang memberikan hikmat ketika mereka harus mengambil keputusan, apapun kegiatan mereka ya Bapa. Kiranya Engkau tolong Tuhan,
ketika mereka menghadapi jalan buntu, Engkau yang membuka jalan-jalan yang baru, sehingga mereka bisa berjalan dan menuju kepada rencanamu dan menikmati berkat-berkat-Mu Tuhan. Hamba berdoa lagi sekali kepada yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kuasa darah-Mu Tuhan yang menyembuhkan, dan bukan saja menyembuhkan, membuat mereka menjadi kuat dan terlindung dari segala serangan penyakit, dari serangan kuasa-kuasa jahat yang ingin melambangkan tubuh mereka. Terima kasih Bapa di surga. Secara khusus kami berdoa juga untuk pemerintah kami, untuk bangsa kami, negara kami Indonesia, Bapak Presiden dan seluruh dengan aparat menteri dan juga seluruh kepala daerah yang mereka sedang bekerja keras Tuhan untuk membawa rakyat Indonesia untuk tetap hidup dalam keadaan aman, nyaman, dan tetap sehat menghadapi serangan dari pandemik virus COVID. Dan kiranya Engkau tolong juga para petugas yang di rumah sakit, sehingga mereka tetap ada dalam keadaan sehat dan ada dalam perlindungan yang Bapa. Sehingga setiap pasien korban COVID dapat disembuhkan dan Indonesia dapat keluar dari segala kesulitan dan permasalahannya. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau akhiri ibadah kami pada pagi hari ini untuk menerima berkat dari Engkau. Mari arahkan mata rohani wawasan Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera Allah Bapa di surga, cinta kasih dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus ketika Engkau keluar dari rumah untuk menuju kegiatanmu. Engkau terlindung dari gangguan orang jahat, dari serangan-serangan penyakit, dan bahkan juga dari pandemi virus COVID-19. Engkau dijauhkan dan dilindungi sehingga engkau tetap sehat dan engkau bisa beraktivitas seturut dengan penggenapan rencana Tuhan. Terima kasih, dan di dalam persekutuan Roh Kudus engkau ada dalam sukacitanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semuanya.